kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Haleluya.
suatu anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kalau sampai saat ini kita masih dapat mengikuti ibadah di masa pandemi seperti sekarang ini, meskipun secara online, tapi percayalah Bapak Ibu, apapun yang Tuhan mau, kita harus tetap bersyukur. Itu sebabnya pagi hari ini, mari bawa hati kita untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut ibadah pada pagi hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu datang menghampiri Engkau Tuhan Yesus. Mendekat kepadamu Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kiranya Engkau layakan, kuduskan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar kami boleh layak menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu mengalir bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini hadirat-Mu memenuhi setiap kami dan melingkupi setiap kami dan membawa damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang bersyukur bersama katakan amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama pujikan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini anak-anak-Mu datang menyembah-Mu Tuhan Yesus, membawa serbaku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, yes Lord, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku Tuhan. Membawa sembahku, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan, Allahku yang perkasa, Allahku yang kudus, Allahku yang baik. Oh, haleluya. Sharalabaya shanaya lalamo. Haleluya, haleluya. Shikaralabalabaya sanda, shikaralabaya shikar. Mari bawa sembah-Mu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan Yesus, bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu menghampiri tahta-Mu Tuhan Yesus, merasakan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa mengalir dalam hidup kami.
ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang sungguh merindukan Engkau Tuhan Yesus, merindukan kasih-Mu ya Bapa. Syaralamayase, Shikaralamayaso. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita sembah Dia. Shikaralabaya shando. Shikaralabaya se. Shikaralabaya ralamo. Haleluya. Biar Kau kenyangkan setiap kami Tuhan Yesus. Biar Kau puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Syaralabalalabalalabaya ralamo. Haleluya. Haleluya. Shikaralabaya shando. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amin. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi, angkat suaramu bagi Tuhan, katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi Dia. Membawa haleluya, amin, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yes Lord. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, pagi hari ini, inilah anak-anak-Mu yang begitu merindukan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau terus memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau terus pujikan nama Tuhan. Kita mau terus datang ke hadirat Tuhan, lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Serukan. Oh, inilah rinduku, hidupku. Haleluya. Amen. Hanya untukmu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Hidupku, yes Lord. Inilah hidup kami Bapa, untukmu. Segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom saudara, kembali lagi di Betani News. Cut. Buset, ini mau Betani News apa mau tidur sih? Masa mau Betani News, muka sama baju berantakan gitu? Oh iya. Ya udah yuk girls, kita siap-siap dulu. Nah, sudah siap. Shalom. Shalom. Kembali lagi bersama kami di Betani News. Saya Stephanie. Saya Angel. Dan saya Raras. Saudara, tidak berasa ya, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021. Bulan yang biasa disebut bulan penuh dengan cinta, yaitu bulan Februari. Mengapa disebut bulan penuh cinta? Karena pada tanggal 14 Februari kita akan memperingati Hari Kasih Sayang Sedunia. 14 Februari jatuhnya tepat di minggu depan loh saudara. Gimana? Saudara udah punya rencana apa nih buat minggu depan? Mau kasih coklat? Atau bunga? Atau mau dinner romantis? Nah, tapi
Tapi saudara, rayainnya tetap di rumah aja ya. Kan romantis tuh, dinner ala-ala so sweet gitu di rumah. Buat yang masih jomblo kayak saya nih, jangan sedih ya. Kita harus sabar. Minggu depan kita boleh saja mempersiapkan acara-acara spesial. Tapi jangan lupa, tetap beribadah online jam 10 pagi hanya di YouTube channel Bethany AOE Production. Saudara juga tetap bisa memberikan persembahan saudara menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, atau link aja menggunakan barcode di sini. Atau saudara juga tetap bisa mentransfer persembahan saudara ke rekening bank di bawah sini. Kami juga tidak lupa mengundang saudara untuk mengikuti online fellowship dari hari Senin hingga hari Sabtu jam 7.30 melalui Facebook Live Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease. Tiba saatnya kita untuk kembali beribadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan yang spesial pada hari ini. Jangan lupa persiapkan hosti dan anggur saudara, karena setelah firman kita akan ada perjamuan kudus. Apabila saudara tidak memiliki hosti, Anda bisa menggantinya dengan roti atau cookies. Apabila saudara tidak memiliki anggur perjamuan, Anda bisa menggantinya dengan teh atau air mineral. Baik, sekian Bethany News dari kami. Saya Raras. Saya Angel. Saya Stephanie. Sampai jumpa. Sampai jumpa Di di Bethany News selanjutnya. Dadah! Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh kehidupan kami di tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya atas rencana-Mu untuk masa depan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami. Kami mau naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
sama-sama kita pujikan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersuka cita bagi Engkau Tuhan Yesus. Mari yang bersuka cita sama-sama pujikan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur di minggu yang pertama di bulan Februari 2021 ini kami kembali dapat memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh benar kerinduan kami untuk terus dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, memandang akan wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Dan kami percaya dimanapun kami berada, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan di dalam hadirat Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan kami yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan mujizat pertolongan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, saat yang terbaik ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online minggu pertama di bulan yang kedua tahun 2021. Saya percaya meskipun ibadah kita masih diselenggarakan secara online, namun tidak mengurangi damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kehadiran Tuhan itu yang mengubahkan segala-galanya. Karena itu di dalam ibadah online, pastikan tidak ada seorang pun yang menjadi penonton. Tidak ada yang menonton ibadah. Kitalah yang sedang beribadah kepada Tuhan. Amin. Berikan pujian penyembahan yang terbaik. Berikan hati kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah online pun, saudara tetap dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Baik itu persembahan ucapan syukur, korban syukur, persembahan pembangunan rumah Tuhan, maupun mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan kita. Tadi di Bethany News kita sama-sama sudah diberitahukan caranya. Sangat mudah. Ya, di era modern ini sangat mudah untuk kita membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan dalam ibadah di minggu pertama ini, kita juga nanti akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Karena itu pastikan saudara menyiapkan hati saudara. Begitu juga dengan roti dan anggur perjamuan di tempat saudara masing-masing. Nah, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim ibadah online yang setiap minggunya dengan tekun dan setia mempersiapkan ibadah secara online ini. Saya percaya jerih lelah saudara-saudaraku sekalian tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua. Dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, saya juga ingin menyambut saudara-saudaraku yang baru pertama kali mengikuti ibadah online melalui YouTube channel ini bersama-sama dengan kami. Welcome, selamat datang. Saudara bukan orang asing di tempat ini. Saudara adalah keluarga kami di dalam Kristus Yesus. Dan saya juga ingin menganjurkan bagi saudara untuk dapat mengikuti video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Ada begitu banyak khotbah-khotbah setiap minggunya yang dapat saudara ikuti, sehingga saudara mendapatkan pemahaman yang lengkap dan benar mengenai kebenaran firman Tuhan. Ada juga video-video puji-pujian di sana. Saudara bisa bersama-sama belajar sehingga kita dapat memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan bagi setiap saudara yang sudah rutin, sudah sering mengikuti ibadah-ibadah online melalui YouTube channel ini bersama dengan kami, nah, sudah waktunya saudara menjadi mempelai-mempelai Kristus yang berfungsi, mempelai Kristus yang bijaksana dan menjadi berkat. Bagaimana caranya? Saudara bisa sharekan video-video khotbah yang ada kepada sahabat, keluarga, teman-teman saudara, agar sebagaimana saudara diberkati, mereka juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang ada melalui video-video tersebut. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, di hari Minggu yang berbahagia ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada setiap saudara. Pernahkah saudara dulu ketika masih kanak-kanak ditegur atau dimarahi jika kita berbicara yang tidak baik? Misalnya bicara kasar, bicara kotor, atau berkata-kata yang tidak pantas, ya. Bahkan kalau sudah sangat amat keterlaluan dan sudah ditegur tidak mau berubah, ya, terkadang juga harus dihajar dan dihukum. Nah, kekasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami hal tersebut? Di zaman saya masih SD kelas 3, itu wali kelas kami kalau menangkap basah
ada muridnya yang berkata kotor, berkata kasar, berkata yang tidak pantas, itu akan diberi hukuman, saudara. Dan hukumannya adalah kita disuruh untuk menulis 100 kali, saudara. Kalimatnya begini, saya tidak akan bicara kotor lagi di dalam kelas, atau saya tidak akan bicara kasar lagi di dalam kelas. Ya, 100 kali kita harus menulis dengan tulisan indah tentunya. Menulisnya sih nggak masalah, saudara. Ya, kita rata-rata bisa menyelesaikan dengan mudah 100 kali tulisan. Tetapi yang menjadi masalah adalah harus meminta tanda tangan orang tua. Nah, itulah sebenarnya hukuman yang sesungguhnya, saudara. Karena sangat mengerikan dan tidak mudah untuk mendapatkan tanda tangan. Itu sama saja kita mendapatkan hukuman lagi di rumah. Makanya saudaraku dikasih oleh Tuhan, hampir tiap hari kita meskipun masih anak-anak SD, rasanya stres mau pulang ke rumah, saudara. Ya, bahkan kalau bisa tambah SKS waktu itu, ya kita pengen tambah SKS. Saudara, gue dikasih oleh Tuhan, sebetulnya ketika kita kanak-kanak itu, kita memang tidak memahami apa yang kita ucapkan. Sebab seringkali yang kita ucapkan karena kita meniru teman-teman kita. Ya, kita mengucapkan kata-kata yang mungkin kotor, yang mungkin kasar, karena kita meniru kawan-kawan kita. Dan begitu juga kawan-kawan kita ternyata meniru lagi kawan-kawannya. Dan kawan-kawannya itu bisa saja meniru lagi kawan-kawan yang lain. Dan kawan-kawan yang lain itu bisa saja ternyata meniru dari kita juga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata tiru meniru. Tapi akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, tujuan daripada guru, tujuan daripada orang tua mendidik kita seperti itu, agar kelak kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat berbicara dengan baik dan benar dimanapun kita berada. Dan jujur saudara, saya sangat bersyukur ketika itu dididik dengan benar. Bahkan terkadang saudara juga di rotan, ya, dihajar, ya, kalau tidak mau berubah juga. Saya sangat bersyukur akan hal itu. Dan saya juga ingin mengingatkan para orang tua yang ada saat ini, ya, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi anak-anak saudara, maka gunakanlah sungguh-sungguh yang namanya golden time, atau usia-usia emas, waktu-waktu emas, waktu-waktu terbaik untuk mendidik dengan benar anak-anak saudara. Sebab jika saudara mengabaikan golden time ini, kesempatan emas ini, maka siap-siaplah saudara untuk mencucurkan air mata di sisa waktu hidup saudara. Iya, karena pondasi itu penting, dasar itu penting, dan kitalah yang harus membangun pondasi itu di dalam diri anak-anak kita. Kekasih Kristus, setelah saya kemudian menjadi dewasa, saya baru tahu dan menyadari bahwa ternyata apa yang diajarkan tentang perkataan yang benar itu, baik oleh guru-guru saya, baik itu oleh orang tua saya, ternyata sangatlah alkitabiah. Ya, perkataan yang benar bukan sekedar berguna untuk berkomunikasi dalam pergaulan, tetapi menentukan hari depan kita. Saya ulangi, perkataan yang benar bukan sekedar supaya kita bisa berkomunikasi dalam pergaulan dengan benar, tetapi sesungguhnya itu menentukan akan hari depan kita. Nah, kekasih Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan itu relevan dengan pengajaran yang selama ini kita terima, agar berkata yang positif dan berkata yang baik, bukan yang negatif, bukan yang jahat, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita periksa di dalam firman Tuhan, kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, dikatakan di sana, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan
buahnya. Perhatikan di sini, hidup mati dikuasai lidah. Lidah di sini sebagai alat bicara tentu punya pengertian tentang perkataan-perkataan. Ya, perkataan yang dikeluarkan ya dari lidah bibir kita. Lalu dikatakan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakannya. Ya, tentu saudara masih ingat khotbah saya tentang hukum gema. Ya, gema itu seperti ini saudara, ketika kita memasuki contohnya saja sebuah ruangan yang kosong ya, kemudian kita mulai berkata atau kita berteriak, contohnya adalah Shalom Aleichem ya, maka akan terdengar gema. Ya, gemanya bagaimana? Ya, tentu saja Shalom Aleichem. Ya, tidak ada ceritanya ketika kita berkata Shalom Aleichem, gemanya Aleichem Shalom. Ya, tidak mungkin seperti itu. Ya, karena gema adalah mengulang apa yang diucapkan. Apa yang dilepaskan itu yang kembali. Amin. Jadi ketika kita melepaskan yang positif, yang kembali juga pasti yang positif. Kalau kita melepaskan yang negatif, tentu yang kembali tidak mungkin yang positif, pasti perkataan yang negatif. Dan perhatikan di sini saudara, yang namanya gema datangnya itu saudara berkali-kali. Amin. Jadi mungkin kita mengucapkannya sekali, tapi gemanya bisa berulang-ulang kali. Jadi bisa dibayangkan kalau kita melepaskan yang positif, maka balasannya kepada kita berkali-kali positif. Haleluya. Tapi sebaliknya, kalau kita melepaskan yang negatif, maka bertubi-tubi akan kembali kepada kita juga yang negatif. Nah, perhatikan saudaraku, hidup dan mati tergantung oleh perkataan-perkataan kita. Dikuasai oleh lidah kita. Itu bukan kata saya, itu kata firman Allah. Itu kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan ya dan amin. Karena itu penting sekali kita memperhatikan akan hal ini. Sebab ternyata salah dalam memperkatakan, salah dalam berkata-kata akan berakibat fatal bagi diri kita sendiri. Ya, kita harus memperhatikan sungguh-sungguh akan hal ini. Nah, masalahnya saudaraku, ternyata begini, perkataan-perkataan kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lihat. Jadi kalau apa yang kita lihat itu salah, maka respon kita, perkataan kita bisa salah juga. Ya. Nah, sebaliknya jika kita melihat sesuatu yang benar, maka respon dan perkataan kita akan benar juga. Nah, disinilah letak masalahnya. Ternyata mata kita yang melek ini tidak jaminan dapat melihat sesuatu dengan benar. Ya, mata kita ini ternyata saudara sangat terbatas kemampuannya. Saya beri contoh saudaraku, benda yang menurut mata kita nampaknya bersih, tapi ketika kita memeriksanya menggunakan alat bantu, contohnya mikroskop, begitu ya, atau kaca pembesar, kita akan dapati ternyata tidak sebersih yang kita pikirkan. Ternyata benda itu kotor, penuh dengan kuman, ya, bakteri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita contohnya nih bapak-bapak ya sedang mengemudi di hari siang, lalu kemudian jalanan itu lurus, udara itu terang, panas begitu, kita akan mendapati sepertinya di ujung jalan sana, di kejauhan itu ada genangan air. Tapi apa yang terjadi ketika kita sampai pada kilometer itu? Ternyata tidak ada air sama sekali. Ternyata di sana kering kerontang, tidak ada apa-apa. Jadi mata ini sangat terbatas kemampuannya. Bahkan saya ingat ada pepatah yang berkata begini, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Ya, kenapa bisa tampak lebih hijau? Jawabannya saudara, karena ternyata kita tidak punya rumput di rumah. Ya, jadi solusinya adalah tanamlah rumput.
Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita harus dapat melihat dengan benar agar tidak salah merespon dan salah dalam perkataan-perkataan kita. Ingat bahwa perkataan kita menentukan akan hari depan. Hidup dan mati kita dikuasai oleh perkataan-perkataan kita. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan tidak tertutup mata rohani kita, tidak buta mata rohani kita. Akan sangat sulit menjalani hidup jika kita masih mempertahankan kebutaan rohani kita tersebut. Nah, judul khotbah saya saat ini adalah bebas buta rohani. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingat kejadian yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 tentang kebutaan rohani, sehingga apa yang disaksikan, apa yang dilihat oleh Nabi Elisa pada waktu itu dan apa yang dilihat oleh bujangnya itu berbeda. Dan akibatnya respon mereka, perkataan mereka berbeda. Meskipun ada di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi respon dan perkataan-perkataan mereka berbeda sama sekali. Mari kita akan buka bersama-sama kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram telah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Maksudnya ini sering, jadi bukan sekali 2 kali saja, tapi berkali-kali, ya. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Sampai di sini coba saudara bayangkan, ya, apa yang sedang terjadi, ya. Coba perhatikan saudara. Raja Aram dengan pasukannya gatot, saudara. Gagal total, bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Ketika mereka melancarkan serangannya kepada Israel, Raja Israel selalu tahu langkah-langkah daripada Raja Aram, ya. Seperti ada CCTV yang mengawasi 24 jam. Sehingga strategi apapun yang direncanakan oleh Raja Aram dan pegawai-pegawainya, Raja Israel ini tahu dan membuat strategi balasan. Sehingga akhirnya gagal total serangan-serangan daripada Raja Aram. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, ternyata Raja Israel bisa tahu itu semua karena informasi-informasi yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Ya, dan ini bukan sekali 2 kali dikatakan tadi. Artinya ini sering, ini berulang-ulang kali. Nah, mari kita lanjutkan kisah ini. Ayat yang ke-13. Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, maksudnya ini jawab Nabi Elisa, "Jangan takut,
sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam pembacaan 2 raja-raja tadi, kita akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, respon dan perkataan Nabi Elisa ini sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang Nabi Elisa lihat kan sama dengan apa yang dilihat juga oleh bujangnya, bukan? Ya, tetapi ada hal lain. Ya, saya ulangi, ada hal lain di sini yang tidak dilihat oleh bujangnya tetapi dilihat oleh Nabi Elisa. Sama dengan hal-hal lain yang sebelumnya juga sudah dilihat oleh Nabi Elisa lalu diberitahukan kepada Raja Israel, sehingga Raja Israel itu selalu bisa mengatasi serangan-serangan musuh, serangan daripada Raja Aram dan pasukannya. Nah, kekasih-kekasih Kristus, ini kan luar biasa. Coba kita baca apa yang dikatakan oleh Elisa kepada bujangnya. Ya, ketika bujangnya ini dalam keadaan panik, ya, bangun pagi-pagi melihat begitu banyak pasukan musuh mengelilingi mereka, mengelilingi gunung itu. Lihat ayat yang ke-16, dikatakan, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak dituliskan sih di dalam Alkitab, ya. Tapi saya yakin, saudaraku, ya, bujangnya ini tidak langsung mengerti lalu setuju dengan jawaban daripada Nabi Elisa tersebut, ya kan? Oh iya, orang dia melihat pasukan musuh begitu banyak, tetapi Nabi Elisa, tuannya ini, bisa berkata, "Jangan takut, yang menyertai kita itu ternyata jauh lebih banyak daripada mereka." Saya yakin tidak mudah buat bujangnya ini untuk setuju dengan pendapat daripada Nabi Elisa. Dan itulah alasannya kenapa Nabi Elisa akhirnya mendoakan bujang tersebut. Nah, kalau sudah setuju kan tidak perlu, saudara, dilakukan itu. Akhirnya karena bujang ini, ya, masih penuh dengan keraguan dan tetap ketakutan, Nabi Elisa kemudian mendoakan bujangnya tersebut agar Tuhan membukakan mata rohaninya yang selama ini masih buta, yang selama ini masih tertutup. Dan akhirnya fakta inilah yang dilihat oleh bujangnya. Coba perhatikan ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Luar biasa. Rahasia inilah yang membuat Nabi Elisa tetap dapat merespon positif, tetap dapat berkata positif di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat-sangat negatif. Karena ternyata dia melihat hal lain yang tidak dapat dilihat oleh bujangnya. Nabi Elisa, seorang yang tidak buta mata rohaninya. Ya, dan karena tidak buta mata rohaninya itulah, maka Nabi Elisa bisa memberikan bocoran-bocoran strategi musuh kepada Raja Israel dan pasukannya. Ini kan dahsyat, saudara. Amin. Ini luar biasa. Ini sangat dahsyat. Mengetahui rencana musuh, lalu membuat strategi balasan. Wow, ya. Kalau di zaman now, ya, kalau saudara lihat negara satu sedang berperang melawan negara yang lain, ya, untuk mengetahui strategi lawan, ini dibutuhkan peralatan yang sangat canggih, saudara.
ya, dibutuhkan satelit, ya, dibutuhkan alat-alat untuk menyadap, ya, sehingga pada akhirnya bisa mengetahui apa rencana-rencana musuh, lalu membuat, ya, strategi balasan untuk bisa menghentikan serangan musuh dan lain sebagainya. Kita sering lihat itu di televisi, kita sering lihat itu bahkan juga di berita-berita yang ada, kan? Nah, di zaman akhir ini, saudaraku, saya mau tanya dulu, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa kita hidup di zaman akhir? Bahkan kita ada di ujung daripada zaman akhir. Berapa banyak saudara percaya? Nah, mari perhatikan, di zaman akhir ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan terus hidup dengan mata rohani yang buta. Jangan terus hidup dengan mata rohani yang tertutup. Orang yang buta mata rohaninya tidak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, mereka akan hidup sembarangan saja. Mereka akan hidup seenaknya saja karena memang mereka tidak melihat sesuatu. Sama seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 38 sampai dengan 39. Tuhan Yesus berkata, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka, baca sama-sama, tidak tahu akan sesuatu. Ulangi, tidak tahu akan sesuatu. Artinya apa? Hidup dalam kebutaan rohani, kan? Lalu dikatakan sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Orang yang masih hidup dalam kebutaan rohani tidak bisa membedakan mana yang kudus, mana yang najis. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Dan punya kecenderungan akan menolak, akan marah-marah apabila diingatkan atau dinasehati. Karena mereka buta rohaninya. Secara khusus bahkan Rasul Paulus, seorang yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan memenangkan banyak jiwa, ya, bahkan seluruh Asia Kecil mendengarkan Injil, yaitu kabar sukacita, kabar baik tentang juru selamat melalui pelayanan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus secara khusus mendoakan jemaat yang ada di Efesus agar mereka memiliki mata rohani yang terbuka, agar mereka memiliki mata rohani, mata hati yang terang. Coba kita periksa sama-sama dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Rasul Paulus merasa sangat perlu mendoakan agar jemaat di Efesus ini tidak lagi buta rohaninya. Sama seperti ketika Nabi Elisa mendoakan bujangnya, bukan? Ya, agar mata rohaninya terbuka sehingga mereka bisa melihat ada pengharapan. Orang kalau mata rohaninya masih buta atau tertutup, tidak lihat pengharapan, saudara. Ya, Rasul Paulus tahu akan hal ini. Oleh karena itu dia berdoa supaya mata rohani mereka menjadi terang, terbuka, sehingga mereka dapat memahami pengharapan di dalam panggilan Tuhan ini. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mempelai-mempelai Kristus, akibat dari mata rohani kita yang masih tertutup, kita mengalami kebutaan rohani. Kita cuma bisa melihat apa yang terbatas. Ya, kita cuma bisa melihat raksasa-raksasa,
persoalan-persoalan di depan kita. Kita cuma bisa melihat pasukan musuh yang mengepung kita. Namun jika mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat betapa hebatnya perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kita. Dan tidak ada yang dapat membahayakan kita sama sekali, karena yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Maka ini yang terjadi, respon kita tidak akan salah lagi. Dari mulut kita, bahkan mengalir dari hati kita, ucapan syukur kepada Allah. Saya yakin orang Kristen yang demikian tidak akan hidup sembarangan, tetapi akan hidup untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akibat mata rohani yang masih tertutup, orang mengalami kebutaan rohani. Dan akibatnya meskipun dia Kristen, kekristenan hanya sekedar menjadi status saja. Sedangkan hidup tiap-tiap hari masih dalam berbagai-bagai dosa. Apakah saudara pernah ketemu orang Kristen yang demikian? Kristen sih Kristen, KTP-nya diperiksa Kristen, sejak lahir dalam keluarga Kristen, tetapi masih hidup dalam berbagai-bagai dosa. Masih suka hidup dalam perzinahan, nyaman di sana, tipu sana, tipu sini bisnisnya. Masih simpan dendam, sakit hati, kepahitan, sombong, menganggap enteng orang lain, menganggap remeh firman Tuhan. Ya, dan masih banyak hal-hal yang jahat yang dilakukannya. Nah, Kristen-Kristen yang seperti ini, saudaraku, tidak beda dengan orang dunia. Kristen-Kristen yang seperti ini sama dengan orang yang belum mengenal Tuhan, sama dengan orang-orang di dunia, orang-orang fasik. Dan akhirnya mereka akan mengalami juga kebinasaan. Jadi bagaimana saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Apa yang menjadi pilihan kita? Mau menjadi orang percaya yang memiliki mata rohani yang terbuka, bebas dari buta rohani, atau terus buta rohani? Jika mata rohani kita terbuka, kita dapat merespon dengan benar. Kita dapat menggemakan perkataan yang benar tiap-tiap hari, sehingga pada akhirnya pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi atas kita. Sebaliknya, orang Kristen yang buta rohaninya akan meresponi segala sesuatu dengan salah, menggemakan perkataan yang salah, dan hidupnya berantakan, dan pada akhirnya binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini pesan yang sangat penting buat kita di bulan yang kedua, di minggu yang pertama ini. Apa yang menjadi pilihan kita? Sebab hidup dan mati dikuasai oleh perkataan-perkataan kita, kata firman Tuhan. Kekasih Kristus, sebelum sebentar kita berdoa dan masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin bertanya kepada setiap saudara, berapa banyak saudara yang mau memiliki mata rohani yang terbuka? Berapa banyak di antara saudara yang mau bebas dari buta rohani? Mari buka kedua tangan kita dan kita akan berdoa bersama-sama pada hari ini. Biarlah sejak hari ini Tuhan membukakan mata rohani kita, sehingga mata rohani kita menjadi terang. Kita tidak hidup dalam kebutaan rohani, sebab kebutaan rohani hanya menghasilkan kebinasaan kekal. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Engkau yang sungguh-sungguh, kau berkata, aku mau Tuhan bebas dari buta rohani. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau di awal bulan yang kedua ini Tuhan, Engkau menyampaikan pesan yang begitu penting bagi setiap kami, agar kami bebas dari buta
buta rohani, agar kami tidak terus hidup dalam kebutaan secara rohani. Tuhan, kami mau terus intim dengan Tuhan. Kami mau terus melekat dengan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Bawa kami terus Tuhan melekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan buta secara rohani. Bukakanlah mata rohani kami ya Tuhan, agar kami dapat meresponi dengan benar setiap kondisi kehidupan yang terjadi, dan kami boleh menggemakan perkataan-perkataan yang benar. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu tiap-tiap hari. Baik itu dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, di tempat usaha kami, di tempat pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini Tuhan, di minggu yang pertama ini, kami mengucap syukur kalau Tuhan izinkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Tuhan, layakkanlah setiap kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kekudusan-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Kami masuk perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan perjamuan kudus kita masing-masing di tempat saudara, baik itu saudara menggunakan hosti ataupun anggur perjamuan, atau apabila tidak ada, saudara bisa menggantinya dengan biskuit, sirup, teh, dan lain sebagainya. Yang paling penting, mari kita maknai bahwa kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku. Tubuh-Mu dihancurkan buat kami, tubuh-Mu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya ditimpakan kepada Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan, hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lalu sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari saudaraku, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kini ku bersujud. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Ucap syukur buat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, anugerah yang Dia sudah berikan bagi setiap kita.
yang sudah mengampuni segala dosa kita, yang sudah menyucikan, menguduskan kita dengan darah-Nya sendiri. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa, yang menebus, menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami Tuhan kehidupan yang kekal. Bahkan sepanjang kehidupan kami di muka bumi ini Tuhan, Engkau memberi kami hidup dengan segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerjakan setiap firman Tuhan, mengerjakan keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Secara khusus hamba-Mu ini berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Biarlah terus Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun setiap domba-domba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Ya Aba, ya Bapa, hamba-Mu berdoa juga Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Biarlah Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, mata pencarian mereka. Engkau yang memberkati sekalipun di tengah-tengah pandemi. Engkau yang selalu membuka jalan dan memberkati anak-anak-Mu dengan limpahnya. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami juga mengangkat tangan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami atas Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau juga menjamah akan Indonesia. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa ini Tuhan. Melewati pandemi yang sedang terjadi, Tuhan tolong supaya bangsa ini bisa pulih dari segala masalah-masalah yang sedang dihadapi. Hamba-Mu percaya, kami semua percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semua boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang menopang, memberi kemampuan agar setiap gereja-Mu tetap dapat berfungsi, mengerjakan panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Bahkan kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan kami, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah minggu kami. Kami rindu Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan berkata, amin.
Haleluya. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu, sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu, sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti